Halo pecinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fomatic Channel. Masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021. Ya, kita sudah masuk ke dalam babak 8 besar ya. Kali ini kita akan membahas pertandingan kedua, yaitu antara Republik Ceko melawan Denmark. Ya, luar biasa ya dua negara ini ya, bisa dibilang. Ketika babak penyisihan grup, mereka susah payah untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan ketika babak 16 besar pun mereka masing-masing dua negara ini melakukan kejutan dengan Denmark mengalahkan Wales. Wales adalah semifinal Piala Eropa tahun lalu. Denmark mengalahkan dengan skor fantastis yaitu 4-0. Luar biasa, tim dinamit benar-benar meledak. Nah, bagaimana dengan Ceko? Ceko lebih luar biasa lagi. Ternyata Ceko berhasil mengalahkan negara Belanda dengan skor 2-0. Ya, memang pada saat itu Belanda harus bermain dengan 10 pemain. Tapi ketika kita melihat kartu merah dari De Ligt, memang fair lah menurut kami, wasit memberikan kartu merah. Dan itu anehnya ialah kenapa bisa sepertinya sosok Patrick Schick ini benar-benar membawa aura yang sangat mengerikan bagi para back lawan. Ya, memang bisa diakui Pak, luar biasa nih Patrick Schick ini, luar biasa kalau menurut kami. Dia sangat-sangat mampu memanfaatkan kesempatan, dia sangat mampu mengambil posisi, dan kemampuan individunya pun nggak kalah, nggak jelek-jelek amat ya kalau menurut kami ya. Luar biasa memang ini menurut kami Patrick Schick ini. Dan bisa jadi dia akan jadi top skor ya, karena selalu mencetak gol loh di setiap pertandingan. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan peluang dua negara ini? Kita coba lihat dulu statistiknya seperti apa ya. Oke, kalau kita melihat 6 pertemuan mereka terakhir, mereka ternyata seri 5 kali dan Denmark berhasil menang sekali. Luar biasa, secara histori ternyata mereka selalu seri ini pertandingannya. Ya, entah ya, ada apa ya antara Ceko dengan Denmark. Sepertinya materi pemainnya selalu merata ya. Di pertemuan mereka terakhir di tahun 2016 pun mereka terakhir seri itu dengan skor 1-1. Oke, kita lihat tim statistiknya ya. Oke, kalau dari permes statistiknya, dari 4 pertandingan yang mereka sudah laksanakan, Denmark sedikit unggul dalam hal syuting, yaitu berhasil melakukan syuting sebanyak 19 kali per pertandingan, sedangkan Ceko hanya 10 kali pertandingan. Bagaimana dengan duel di udara? Duel di udara 53%, ternyata Denmark lebih unggul dibandingkan dengan Republik Ceko. Possession 56%, Denmark lebih unggul dibandingkan dengan Ceko yang hanya 46%. Ini possessionnya di bawah 50% ya, berarti nggak bisa mendominasi dari Republik Ceko. Oke, bagaimana dengan passing successful? Denmark juga lebih unggul di angka 84%, sedangkan Ceko hanya di angka 74%. Average rating, Denmark di angka 6,8 dan Ceko di angka 6,7. Oke, kita masuk ke situasional statistiknya. Kalau dari 9 gol yang dicetak oleh Denmark, 7 dari open play, 2 dari counter attack. Bagaimana dengan Republik Ceko? Dari 5 gol, bagaimana dengan Republik Ceko? Dari 5 gol yang mereka cetak, 1 dari open play, 2 dari set piece, 1 dari counter attack, dan 1 dari penalti. Bervariasi nih dengan Republik Ceko, tapi andalannya sepertinya memang set piece dan counter attack. Bagaimana dengan conversion rate-nya? Ternyata angkanya sama-sama di angka 12%. Oke, kita lihat positional statistiknya. Nah, kalau dari positional statistiknya, Ceko lebih menyerang dari kiri sebanyak 35%, dari tengah hanya 19%, dan dari sisi kanan sebanyak 46%. Dominan dari sisi kanan. Dan bagaimana dengan Denmark? Denmark menyerang dari sisi kanan sebanyak 35%, dari tengah sebanyak 27%, dan dari sisi kiri sebanyak 38%. Oke, kalau kita melihat statistik tadi, bisa dibilang Denmark lebih unggul dibandingkan dengan Ceko dalam hal duel udara, dalam hal shooting, dalam hal possession, dalam hal passing successful. Semua Denmark lebih unggul. Conversion rate-nya memang sama di angka 20%. Dan Ceko tidak ada unggul sama sekali dalam hal statistik ya. Tapi yang seperti kami bilang, ketika memang sudah masuk ke dalam babak 8 besar, bisa dibilang kemampuan negara-negara ini sudah sama. Karena mereka sudah teruji di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ceko yang sudah teruji dalam pertandingan melawan Belanda, dan Denmark pun sudah teruji pertandingannya ketika mereka melawan Wales. Ya, bisa dibilang Wales dan Belanda ini bukan negara sembarangan ya. Mereka
luar biasa nih secara materi pemainnya. Nah, bagaimana hasil pertandingan ini? Ini sesuatu hal yang berat untuk diprediksi kalau menurut, dan agak susah bisa dibilang ketika melihat permainan mereka yang sangat impresif di pertandingan sebelumnya. Ya memang sebenarnya Ceko agak sedikit mendapat keberuntungan ya kalau menurut kami, karena pemain Belanda itu melakukan kesalahan yang akhirnya mengakibatkan kartu merah, dan itu sangat berpengaruh besar terhadap timnas Belanda. Ya susah lah kalau kita melawan 11 melawan 10, itu agak susah memang. Baik dalam sisi stamina harus kuat, dalam sisi strategi pun harus kuat, konsentrasi harus fokus, agak susah memang. Ya akhirnya memang Ceko lebih berhasil menang ya dengan skor 2-0. Nah, di lain sisi Denmark luar biasa sekali ketika mengalahkan Wales. Mereka berhasil mencetak 4-0 kalau kita melihat pertandingan sebelumnya. Luar biasa, 4 itu bukan gol yang gampang kalau menurut kami. Ya 4 gol itu tercipta dari umpan-umpan yang sudah matang. Mereka berhasil menguasai dan membawa Wales ikut di dalam permainannya mereka. Di situ adalah kehebatannya Denmark kalau menurut kami. Ketika waktu lawan Rusia pun seperti itu. Tim lawan terpengaruh untuk mengikuti apa permainannya Denmark. Nah ini mungkin yang menjadi faktor penting kalau menurut kami. Apakah Republik Ceko bisa konsisten dengan permainannya, ataukah dia akan terbawa ketika melawan Denmark untuk mengikuti apa permainannya Denmark. Dan Denmark pun harus melakukan konsentrasi yang cukup tinggi ya, karena ketika penyerang Ceko Patrick Schick ini benar-benar dilepas, dia akan melakukan hal yang sangat kita tidak duga. Dari sisi pertahanan bisa dibilang dua negara ini juga sama, dan lebih-lebih Ceko ya. Lebih-lebih Ceko kalau menurut kami sangat konsisten. Belanda tidak berhasil menembus pertahanannya Ceko. Sebelum mereka kena kartu merah pun serangan-serangan Belanda dipatahkan oleh pemain bertahannya Ceko, dan sangat disiplin kalau menurut kami pemain bertahannya Ceko. Denmark memang di awal-awal mereka agak kekurangan, tapi ketika mereka sudah masuk di 2-3 pertandingan terakhir mereka, lini pertahanan Denmark sangat luar biasa kalau menurut kami. Bagaimana dengan lokasi pertandingan? Lokasi pertandingan pun pertandingan ini dilakukan di tempat netral. Ya, menurut kami tidak akan menjadi faktor ya. Memang seru kalau memang pertandingannya dilakukan di tempat netral. Bagaimana kemungkinan hasil pertandingan ini? Berat ya untuk diprediksi ya. Ya kalau menurut kami Denmark kemungkinan besar akan berhasil unggul, dan kemungkinan besar Patrick Schick ini akan berhasil dimatikan oleh pemain-pemain bertahannya Denmark. Yang penting pemain Denmark jangan sampai mereka kehilangan konsentrasi seperti yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ketika mereka berhasil kehilangan konsentrasi, Ceko akan bisa memanfaatkan hal itu. Efektivitasnya luar biasa tinggi kalau menurut kami. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Silahkan komen apa aja selama dengan sesuai etika. Maju sepak bola Indonesia, adios.